Baik, kami dari kelompok A yang beranggotakan Hafiz Rahman, kemudian saya sendiri Dia Alif, kemudian juga ada Sabrina Indi, dan juga Salwa Sabian Raihana. Di sini kami akan membawakan presentasi kami yang berjudul Analisis Ketahanan Hidup Pasien Kanker Kolon pada Data Clinical Trial Adjuvant Chemotherapy. Sebagai awalan, kanker kolon itu merupakan salah satu jenis kanker dengan prevalensi tinggi di dunia dan menempati posisi keempat sebagai penyebab kematian akibat kanker di Indonesia. Kemudian salah satu terapi yang umum digunakan adalah kemoterapi adjuvant, yaitu pemberian obat pasca operasi untuk mencegah kekambuhan. Kemudian efektivitas terapi dipengaruhi oleh berbagai faktor klinis, antara lain jenis pengobatan, jumlah kelenjar getah, bening positif, penyebaran lokal tumor, dan waktu tindakan bedah. Nah, di penelitian ini kami ingin bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan hidup pasien kanker kolon terhadap kekambuhan menggunakan pendekatan Cox Proportional Hazard, Kaplan-Meier, dan log-rank test. Ini untuk data source-nya, sumber datanya adalah Clinical Trial Adjuvant Chemotherapy yang terdiri dari 888 pasien dan 15 variabel. Fokus analisisnya itu waktu hingga kejadian kekambuhan, yaitu E-type 1 dengan 1. Kemudian metode analisisnya adalah kami di sini menggunakan pemeriksaan multikolinearitas menggunakan variance inflation factor atau VIF. Kemudian ada estimasi model Cox Proportional Hazard untuk identifikasi variabel signifikan, dan juga ada visualisasi Kaplan-Meier dan uji log rank untuk perbandingan antar kelompok. Kemudian pada tab berikutnya didapatkan persamaan model dari Cox Proportional Hazard, yaitu HTX sama dengan 0T eksponensial 0,038 Rx levamisol dikurangi 0,470 Rx levamisol plus 5 FU dikurangi 0,129 seks untuk laki-laki dikurangi 0,03 H ditambah 0,192 obstruct yes plus 0,202 untuk for yes plus 0,163 untuk kategori hadir yes plus 0,038 notes dikurangi 0,038 differ moderate plus 0,229 differ poor plus 0,284 extend muscle plus 0,793 extend serosa ditambah 1,206 extend continuous plus 0,236 short long plus 0,595 not 4 lebih dari 4. Kemudian pada tab berikutnya dilakukan uji likelihood ratio dan uji Watt. Didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu uji likelihood menunjukkan p-value kurang dari 0,01 yang menandakan adanya variabel yang berpengaruh signifikan di dalam model. Kemudian uji parsial, kita mendapati bahwa Rx left plus 5 FU notes serta extend continuous itu tolak 0, di mana hal ini menyatakan bahwa ketiga variabel tersebut signifikan terhadap model. Kemudian untuk tahapan berikutnya dilakukan visualisasi Kaplan-Meier dan log-rank, di mana visualisasi Kaplan-Meier di bagian ini menunjukkan bahwa pasien yang menerima terapi kombinasi levamisol plus 5 FU menunjukkan probabilitas survival tertinggi sepanjang periode observasi. Sebaliknya, kelompok observation dan levamisol tunggal memiliki tingkat survival rendah dan serupa, dengan perbedaan antar kelompok yang semakin mencolok setelah hari ke-1000. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis pengobatan berperan signifikan terhadap ketahanan hidup pasien. Selanjutnya, berdasarkan Kaplan-Meier curve, terlihat bahwa pasien dengan kurang dari sama dengan 4 node positif memiliki tingkat survival yang lebih tinggi dibandingkan pasien dengan lebih dari 4 node positif. Perbedaan ini signifikan secara statistik dengan p-value kurang dari 0,0001 berdasarkan uji log-rank. Selanjutnya, Kaplan-Meier curve ini menunjukkan bahwa semakin luas penyebaran lokal tumor, semakin rendah pula tingkat survival pasien.
Survival tertinggi ditemukan pada tumor yang terbatas di submukosa dan terendah pada kasus yang menyebar ke jaringan sekitar kontimus. Perbedaan antar kelompok ini signifikan secara statistik dengan P kurang dari 0,001 berdasarkan uji Log-Rank. Selanjutnya, Kaplan-Meier menunjukkan bahwa pasien yang menjalani operasi dengan durasi yang lebih lama memiliki probabilitas kelangsungan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien yang menjalani operasi dengan durasi waktu yang rendah. Perbedaan ini signifikan secara statistik dengan nilai P sama dengan 0,029 menurut uji Log-Rank. Kemudian untuk hasil uji Log-Rank, seluruh variabel yang diuji seperti jenis pengobatan, jumlah node positif, penyebaran tumor, dan waktu operasi menunjukkan perbedaan ketahanan hidup yang signifikan secara statistik. Artinya faktor-faktor klinis yang lebih berat secara konsisten menurunkan peluang pasien untuk bertahan hidup. Dan dari hasil hazard ratio, kombinasi pengobatan RX-LAF dan 5FU terbukti menurunkan resiko kekambuhan hingga 37,5%. Selain itu, semakin banyak node positif, semakin tinggi resikonya, dan penyebaran tumor ke jaringan sekitar bisa meningkatkan resiko sekitar 3 kali lipat. Waktu operasi yang lama juga dapat meningkatkan resiko, dan pasien dengan node positif lebih dari 4 memiliki resiko sebesar 81,4% lebih tinggi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pemaparan dari teman-teman, kalau misalnya saya ingin simpulkan, ternyata pertama, berdasarkan model Cox Proportional Hazard, ternyata ada 5 variabel yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketahanan hidup pasien kanker kolon, yaitu RX-LAF plus 5FU, nodes, node 4 lebih dari 4, extend contagious, dan strict long. Kemudian, terapi kombinasi levamisole plus 5FU secara signifikan menurunkan resiko kematian sebesar 37,5%, menjadikannya opsi pengobatan yang lebih efektif dibandingkan kelompok kontrol. Kemudian, sebaliknya, peningkatan jumlah node positif, penyebaran tumor ke jaringan sekitar, serta waktu operasi yang lebih lama terbukti secara signifikan meningkatkan resiko kematian. Kemudian, visualisasi Kaplan-Meier mendukung hasil model, menunjukkan bahwa pasien dengan 1. Terapi kombinasi, 2. Jumlah node positif rendah, 3. Penyebaran tumor terbatas, dan keempat, operasi lebih cepat memiliki probabilitas survival yang lebih tinggi. Kemudian untuk variabel lain seperti usia, jenis kelamin, obstruksi, perforasi, dan diferensiasi sel tidak berpengaruh signifikan terhadap survival dengan alfanya yang lebih dari 0,05. Jadi kesimpulan utamanya adalah baik strategi penguatan maupun kondisi klinis, terutama yang mencerminkan tingkat keparahan penyakit, merupakan penentu utama dalam prognosis dan peluang bertahan hidup pasien kanker kolon. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga diberikan nilai yang terbaik.